Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawahiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha kullal maqsud. Ya Jawwadu ya Ma'bud, ya Rahimu ya Wadud, birahmatika ya Arhamar Rahimin. Yang kami muliakan dan kami takzimi Adina Tumulabita Bapak Camat Kecamatan Batu Kiki beserta seluruh unsur muspika yang sempat hadir. Yang kami muliakan Bapak Lurah dan yang kami takzimi Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Kiki, para imam dan petugas syara, tokoh masyarakat, tokoh agama, para alim ulama, ibu-ibu, badan kontak majelis taklim yang sempat hadir bersama kita, wabil khusus kepada panitia pelaksana peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW, sahabat kami Ahinal Fadil, Ketua MWC NU Kecamatan Batu Kiki yang selaku penghubung. Sebenarnya ini pengurusnya masjid ini banyak sekali yang ngurus. Iya, sampai teman-teman NU Sidra beberapa kali menghubungi. Sebenarnya saya mohon maaf Bapak Ibu sekalian, saya tidak tahu karena saya itu tidak memilih jadwal, mungkin karena itu. Jadi saya itu kalau musalla menghubungi ya musalla, kalau kampung ya kampung. Jadi dan saya tidak punya tim. Jadi semua jadwal langsung masuk ke saya. Jadi kalau jalan selalu sendiri sampai ke Kalimantan, ke Papua tidak pernah bawa orang. Kenapa? Karena saya itu tidak mau kalau ada jadwal kemudian di cancel, tiba-tiba ada lagi meminta yang lain. Jadi kadang-kala mungkin karena itu sehingga jadwal itu menumpuk sampai jadwal sudah masuk Ramadan itu tidak ada kosong, jadi memang berat. Jadi saya hanya menyampaikan permohonan maaf bila ada pengamar aja ke panitia karena mungkin lama sudah ini kan, tapi alhamdulillah karena ada media sosial itu pun bukan milik saya Pak. Yang di Facebook itu, yang di YouTube, yang di TikTok itu saya tidak pernah urus. Itu karena saya tidak punya tim. Itu jamaah aja. Kalau kayak gini ada yang merekam, itu yang mengupload ya silakan. Saya tidak pernah urus yang begitu-begitu. Jadi saya itu tidak punya tim media. Jadi jalan sendiri. Kalau ada yang rekam ya ada. Kalau tidak ada yang rekam ya jamaah aja yang ngambil. Ya begitu aja. Jadi ini kita temanya agak berat. Karena ini mengambil hakikat maulid. Situnganakan angka 2 istilah. Istilah pertama itu maulid. Istilah kedua adalah maulud. Makanya makadaki maulud. Ia ko gitu maka dia maulud dan akada maulid. Apa ia ko maulud orangnya. Tahun na iperingati. Kalau maulid waktu jajin nami. Makanya peringatan maulid itu berarti 12 Rabiul Awal. Kalau peringatan maulud Nabi itu tidak terbatas. Karena yang diperingati adalah orangnya. Makanya di Afrika Selatan itu orang bermaulid 6 bulan. Sampai masuk Ramadan. Karena Isra Mi'raj itu masih dianggap rangkaian maulid. Karena tidak mungkin ada perintah sholat seandainya bukan karena Rasulullah. Nah, itu alasannya. Jadi ya komakadaki peringatan maulid berarti peringatan waktu kelahiran.
Ya kumakadaki peringatan maulud Nabi berarti peringatan terhadap Rasulullah yang diutus oleh Allah di muka bumi. Nah, itu beda ya. Jadi dua hal dena pada. Kenapa dia diperingati? Maka moega Nabi itu 24 Nabi 25 dan bersama Rasulullah, Nabi dan Rasul. Mega tahu hebat janji sebelum Nabi. Banyak pemimpin hebat. Setelah Rasulullah wafat juga banyak pemimpin hebat. Tapi kenapa tidak diperingati kelahirannya? Nah, semua orang hebat itu justru nanti meninggal baru diperingati. Jadi yang agak diperingati kematiannya, haul. Makanya Soeharto diperingati kematiannya, haulnya. Bukan kelahirannya. Tapi Nabi itu tidak diperingati kematiannya. Justru yang diperingati adalah kelahirannya. Magai. Itu pesan Lokoridi. Maka dan Nabi tidak pernah wafat untuk umatnya. Itu selalu hidup. Makanya salam kepada Rasulullah itu pakai assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Karena Rasulullah itu adalah sayyidus syuhada, sayyidul anbiya wal mursalin. Tidak mungkin dia wafat dalam hakikat. Karena ketika beliau wafat itu tidak diberi gelar almarhum. Tapi justru diberi gelar Al-Mustafa. Makanya mengirimkan suratul Fatihah kepada Rasulullah itu mengatakan ila hadratin nabiyil Mustafa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Bukan ila ruhi, bukan. Nah dari semua nabi dan rasul, nah kumpul itu pandrita, angka 5 atau istimewa. Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad. 5 orang ini disebut ulul asmi. Orang pilihan. Tapi dari 5 orang ini yang istimewa itu 2. Kenapa dia istimewa? Karena 2 orang yang umurnya pendek, kebaikannya banyak dan kesalahannya sedikit. Siapa dia? Nabi Isa dengan Nabi Muhammad. Makanya Nabi Isa diperingati dengan Natal, Nabi Muhammad dengan Maulid. Nah, itu sampai 2 hal itu. Tapi Nabi Isa memang tidak mati. Kan dia pernah mati Nabi Isa. Ya kami loh ke langit kedua. Si bawa Nabi Yahya. Kan Nabi langit pertama itu kan Nabi Adam. Langit kedua Nabi Isa dengan Nabi Yahya. Ini 2 nabi aneh. Tapi begitulah Allah. Nabi Isa itu lahir tanpa bapak. Nabi Yahya lahir dari ibu yang tidak haid. Wanita yang sudah menopause tapi bisa melahirkan. Itu berkat doanya Nabi Zakaria. Kan gitu. Iro Nabi kita peringati kelahirannya. Ini yang kita mau ambil sebenarnya. Hakikat maulid itu bagaimana? Jadi Ronabita sebelum beliau wafat, nilau memang cukup Allah Ta'ala. Di mana kita bisa celaka umatnya. Di mana potensi kita bisa kena siksa, kena azab. Di situ Nabi sudah membentengi. Jadi Nabi itu sudah bentengi kita. Kapan dibentengi? Yang pertama, ketika melakukan kesalahan, itu ada 2 ayat di akhir suratul Baqarah. Kalau Bapak kembali, buka itu, baca. Itu kata Nabi, 2 ayat terakhir Quran suratul Baqarah adalah ayat khusus yang dihadiahkan oleh Allah kepadaku. Dan tidak ada Nabi sebelumnya itu dikasih. Coba. Kenapa? Ayat itu kan mengatakan, ya Rabb, ketika aku kelak bersalah melakukan dosa, maka ampuni aku. Jadi kita belum berdosa, kita sudah mau minta ampun. Seakan-akan begini, Pot, kota salah Kak Matu. Kalau ada polisi, poda memang Pak melanggar kama Kak Matu, dampangi memang maka dia pengalat aliyo, dampangi kok. Itu ayat itu. Jadi ketika kalau aku melakukan kesalahan maka ampuni aku. Dan Allah mengatakan aku ampuni engkau. Makanya kita itu istimewa. Yang kedua, Kendroki biasa celaka di ibadah. Makanya ibadah ini harus disambung Pak. Kalau saya pakai istilah orang Bugis, sempaja tepetu. Pakai siwet tepetu. Jadi kalau sujud terakhir dalam sholat atau sebelum salam. Kusuju pacapurang ni masam paja loro, niya kami ni untuk masam paja ngasara.
Sujud pacapurang yang aku sampayang asarae, niatkan memang di masa sampayang mengeribi. Kalau sujud terakhir di sholat maghrib, niatkan memang untuk sholat isya. Jadi kemanapun kita pergi pasti menuju ke sholat. Kan itu kuncinya. Jadi kalau kita ke pasar, sebenarnya kan kita ke sholat. Kita ke kantor, kita ke sholat. Karena dari sujud terakhir ke sujud, itu kita sudah niatkan sholat. Ya nasa Nabi, umatku adalah umat yang paling beruntung karena dia meninggalkan satu kebaikan menuju ke kebaikan yang lain. Jadi dimanapun kita meninggal itu pasti mati syahid. Kenapa sholat itu ditutup dengan salam? Nah salam itu kan cuma dua, ketemu atau pisah. Makanya salam ke kanan itu sambung memang dengan waktu sebelum waktunya yang sholat setelahnya. Kemudian baru assalamualaikum ke kiri, baru lepaskan sholat setelahnya. Jadi sebelum tersambung uku sempejangi aja jauh telah pesangi. Itulah namanya sholat yang sambung terus. Kalau sholat kita hanya takbir sampai salam, tidak disambung, rugi betul kita. Magai waktu temas sampaja cinam paladan. Coba. Semua ibadah Pak disambung. Jangan coba putus itu. Ini kan baru sholat ini. Belum pi yang lain, belum pi tidur. Makanya tidur itu bisa berpahala, bisa tidak. Nah rekomelo ki matindro, niatkan memang untuk bangun sholat tahajud. Kalau tidak diniatkan bangun sholat tahajud, niatkan bangun sholat subuh. Berapa jam kita tidur, itu dinilai ibadah di hadapan Allah. Karena tidurnya kita untuk sholat. Kan ada 3 tidur itu yang berpahala. Tidurnya orang untuk sholat, ibadah. Tidurnya orang dari ibadah untuk ibadah. Tidurnya orang yang menghindari dosa. Yang pertama adalah tidurnya orang yang untuk ibadah. Nah nia kangimatin roh masijak supaya moto masih supaya tahajud. Berapa jam dia tidur itu dinilai sholat sunat. Karena ibadahnya untuk sholat. Tidurnya untuk sholat. Itu yang dimaksud umatku adalah umat yang terbaik. Ada juga tahu matinro, nanya kangi moto menonton Pak Golo. Iya yang didapat itu juga. Kan begitu. Makanya tergantung dari niat. Yang kedua, tidurnya orang dari ibadah ke ibadah. Pura-pura masih pejat tahajud, matakoki. Tapi belum masuk subuh. Kita mengatakan saya mau tidur dulu, nanti bangun sholat subuh. Jadi itu orang tidur dari ibadah untuk ibadah. Berapa lama dia tidur, itu tetap ibadah. Coba. Yang ketiga, tidurnya menghindari dosa. Ada orang gosip, kita mengatakan, ya kumonro ka aku dosa toka. Kita mengatakan, oh cakar dulu ada kamu tinro. Untuk tidak melakukan dosa, lebih baik tidur. Itulah kenapa ulama Indonesia mengatakan, tidurnya orang yang berpuasa, itu ibadah. Karena kalau dia tidur, tidak mungkin berdosa. Iya kau denatin, ma YouTube, ma Facebook, pakai ganita. Iya kau matin, kan dia gaga. Karena satu-satunya perbuatan yang tidak ada dosanya itu cuma tidur. Makanya ulama mengatakan an-naumu, tidur itu tarkul haram, meninggalkan yang haram. Ide itu gaga tau matin roma dosa kagak. Ya kau tau masam pajang, kamu pamadosa kau makere-kere nyok imangi. Malam pela dah baca nama dosa mau apa ya tuh? Iya, kan begitu. Tapi satu-satunya perbuatan yang tidak ada dosanya itu cuma tidur. Karena dia tarkul haram, angka kata matin romagosi, dia gagak. Kan gitu. Makanya ulama kita mengatakan tidurnya orang puasa itu ibadah karena memang itu satu-satunya perbuatan tidak ada dosanya. Kan gitu aja. Cuma kalau orang Arab itu marah. Kemudian akan begitu Pak, tersambung mana nih? Makanya niat sholat dengan niat mau sholat itu beda. Niat sholat itu ketika takbiratul ihram. Tapi niat mau sholat itu di sujud terakhir atau sebelum salam. Itu pasti sumpu memang. Apa iya ku ya miro waktu sampajang kita hitung. Nah 5 mima nema sampajang. 5 kali 5 25. Nah cukup setengah jam. Nah 5 kali di sholat. Nah kalau mak gosip ke setengah jam. Nah sudah bangker itu. Coba nama-nama ini. Makanya cari bagaimana caranya supaya semua ibadah dari ibadah. Sujud terakhir di rakaat terakhir pada malam terakhir sholat tarawih. Niatkan memang untuk tarawih tahun depan. Itu engkau sudah berjalan menuju ke sholat.
Ketika engkau keluarkan zakat, niatkan memang untuk berzakat tahun depan. Itu setiap hartamu itu kau sudah niatkan untuk berzakat. Jadi engkau pun nanti kalau meninggal tidak sempat membayar zakat karena meninggal, maka engkau akan dapat pahala selamanya karena kau berniat melakukan kebaikan. Tapi Allah menetapkan takdir atasmu sehingga kau meninggal. Itulah kenapa orang kekal di surga sedangkan pahala itu terbatas. Pahala itu kan terbatas. Karena terbatasnya pahala, kenapa kita kekal di surga? Padahal pahala terbatas. Itu karena niat melakukan kebaikan terus berjalan. Itu kuncinya, Pak. Makanya ini penting sekali saya sampaikan supaya terkoneksi. Ajak nama kada ya tong merubah sampajana, ya tong merubah sikirin, begitu. Dan ibadah ini, Pak, kenapa ada dua dimensi ibadah? Saya akan sampaikan. Kenapa kita harus cinta Nabi? Rasulullah ini satu-satunya orang yang bisa memberi syafaat. Itu karena dua alasan. Yang pertama karena ada sholat tahajud diwajibkan bagi Rasulullah. Karena sholat tahajud inilah sehingga Nabi bisa memberi syafaat untuk umatnya. Satu. Yang kedua, tidak ada Nabi yang dikasih otoritas ibadah kecuali Rasulullah. Kalau Nabi Musa, perintah Allah. Tidak ada perintahnya Nabi Musa. Dan tidak ada ibadah yang diminta Nabi Musa. Tidak ada. Nabi Isa juga begitu. Semua Nabi. Tapi untuk Rasulullah itu dibagi. Ada sholat fardu, ada sholat sunnah. Ada haji wajib, ada umrah sunnah. Ada wajib zakat, ada sedekah sunnah. Syahadat wajib, ada sholawat sunnah. Puasa wajib, ada puasa sunnah. Haji wajib, umrah sunnahnya. Kenapa semua ada sunnah, ada wajib? Yang wajib ini lari ke rahmat, yang sunnah ini lari ke syafaat. Dari ibadah sunnah lah ini kita bisa mendapatkan syafaat. Makanya dibagi. Makanya ibadah sunnah itu Pak permintaannya Rasulullah. Minta ini, minta ini, minta ini. Kan banyak kan. Sebenarnya kan puasa ayyamul bid, puasa putih. Itu bukan puasa kita Pak Bu. Itu puasanya Nabi Adam. Ketika dia dilemparkan dari surga ke bumi, semua badannya hitam. Maka dia puasa 3 hari. Hari pertama sepertiga badannya putih. Itu mak balo ale nama putih si polo. Sepertiga. Kemudian dia puasa hari kedua, 2/3 badannya putih. Setelah puasa hari ketiga, seluruh badannya putih. Makanya puasa ini disebut puasa mutih. Disebut saumin ayyamil bid. Gitu. Tapi itu kan di pertengahan bulan. 10 talu, 10 pas, 10 15 bulannya. Itu mengikuti bulan. Itu bukan puasa kita. Itu puasanya Nabi Adam. Cuma karena Nabi tahu itu bagus, makanya dia minta. Kasih juga untuk umatku. Nanti ada yang kuat puasa. Nanti dia lakukan itu. Makanya Nabi mengatakan, siapa yang puasa 3 hari dalam setiap bulannya, maka itu sama kalau dia puasa 1 bulan penuh. Dan itulah puasa kalau orang mau awet muda. Tulang-tulangnya dijaga. Tapi yang tua tidak usah puasa, nanti awet tua. Ada juga puasa Daud. Ada kan yang mampu puasa Daud itu. Hari ini puasa, besok buka, besoknya lagi puasa, besoknya lagi buka. Begitu terus. 1 hari puasa, besoknya lagi tidak. Itu puasa Daud. Jadi puasa ini diambil. Sholat sunnah juga begitu. Banyak ibadah-ibadahnya Nabi itu diminta Rasulullah. Kenapa? Karena Nabi minta umur kita ini pendek Pak. Tidak panjang. Hanya antara 60-70 tahun. Karena pendeknya umur, ibadahnya tidak mungkin banyak. Pasti sedikit. Tapi Nabi memang yang minta. Nilometo Nabi itu kupong Allah Ta'ala. Jangan panjang umurnya umatku. Likulli syai'in hasabi wa hasabi umati baina sittina wa sabain. Nabi itu minta antara 60-70 tahun. Makanya bapak-bapak yang 60 tahun siap-siap makin. Iya. Karena dia memang minta antara 60-70. Kenapa Nabi minta? Dia tidak mau kalau kita lama dihisap. Yang kedua, kalau dia berdosa tidak banyak dosanya. Kan itu kuncinya. Bayangkan kalau ada orang 300 tahun umurnya main judi Pak. Oh lebih 200 tahun itu main judi. Berapa lama dihisap itu? Sama di pejabat. Kalau ada camat 20 tahun menjadi camat. Lama diperiksa itu. Tapi kalau 5 hari jadi camat tidak lama itu. Kan gitu. Itu yang diminta Nabi. Jangan tersinggung Pak Camat. saya hanya mengambil contoh ini. Iya. Itu yang diinginkan oleh Rasulullah. Sehingga dia minta untuk umatku jangan panjang umurnya. Seperti umat-umat terdahulu. Karena bukan umurnya yang dihitung.
tapi bagaimana amalnya. Makanya karena Nabi wanti-wanti, kalau panjangnya umurnya ada banyak dosanya fatal. Tapi kalau panjangnya umurnya biar berdosa tetap tidak banyak. Karena kenapa? Dibatasi umurnya. Yang kedua Nabi minta, karena umurnya tidak panjang, aku minta kepadamu ya Rabb, ketika dia melakukan kebaikan lipat gandakan. Makanya di ayat itu manja bil hasanati falahu asru amsalihha. Setiap satu kebaikan diganjar menjadi 10. Tapi kalau dosa, satu juga tercatat. Baru Nabi minta, tapi saya minta ya Allah, kalau dia melakukan dosa, nanti kau catat kalau dia tidak taubat. Tapi kalau dia taubat, ganti menjadi kebaikan. Coba, ini yang pakai orang korupsi Pak. Ini juga masalahnya ini. Ya dia komaki buah icik di deceng, tapak gana ka nga 10. Tapi ia ko dosa naki buah cik dina. Tau ki, ia patoki ko dia na toba. Ia ko toba tapasil lebih mancaji madeceng. Makanya orang yang berdosa kemudian bertaubat sama dengan tidak melakukan dosa. Itu kan begitu. Kemudian siapa yang melakukan satu keburukan, maka itu yang dicatat. Tapi ketika dia bertaubat diganti. Itu pemesinan Nabi minta. Apalagi Nabi minta, ya Rob, semua umat terdahulu kalau sedekah dia yang berdoa. Tapi aku minta untuk umatku jangan dia yang berdoa. Yang menerima sedekah yang berdoa. Yaitu ampai isuroki kotomat terima pas sedekah. Ini milodong aja nato mas sedekah. Jangan yang memberi sedekah yang berdoa. Yang menerima. Makanya orang bayar zakat itu yang menerima itu yang berdoa. Kenapa? Nabi minta. Kalau yang memberi itu yang berdoa, bisa saja riya. Tapi orang yang menerima sedekah itu jarang riya. Angka gak tahu riya aku menerima pas sedekah. Dia kata, tahu mak berewe mia tuh. Nah begitu. Nabi sudah antisipasi. Tapi Nabi masih wanti-wanti. Kalau yang menerima ini doanya juga tidak diterima, sia-sia lagi sedekahnya. Makanya dia minta lagi satu. Ya Rabb, aku minta berikan pahala kepada orang yang menggembirakan umatku. Dapat. Jadi ya kota sidak kay tawe, na de na tarima po nga lata pas sidak kata karena ria milaudongi tawe na orangnya ikhlas bisa diterima. Tapi kode sini terima Pak Dongan nah orang yang menerima sedekah gembira lolo ngasih ki apalang bukan pahala sedekah tapi pahala menggembirakan umatnya Rasulullah. Itu hebatnya Rasulullah. Makanya jalalu tamaseke. Makanya yang dilarang dalam agama itu ketika kita bersedekah tidak boleh diikuti ucapan yang tidak baik. Digembirakan. Makanya dikasih sedekah supaya senang. Jadi biar riak, namo riak ki mas sedekah angkat total lolongan bukan pahala sedekah, pahala menggembirakan orang. Itu yang didapat. Kalau dapat pahala sedekah, alhamdulillah. Tapi kalau tidak dapat, nanti di pahala menggembirakan umatnya Rasulullah. Itu hebatnya Nabi. Makanya kalau mau selamat di situ kuncinya Pak. Jadi mulai dari sedekah ini. Apalagi yang diminta Nabi. Kita di mana takut? Nabi itu begini Pak. Pernah cerita tentang siksaan neraka. Oh semua sahabat Nabi itu menangis. Termasuk Sayyidina Ali itu yang menangis sampai basah surbannya. Ada satu orang Arab Badui. Arab Pak Bulu. Dia neteri. Dia tidak menangis. Semua sahabat menangis. Oh Nabi sudah ceritakan siksaan neraka begini. Dia tidak menangis. Cuma dia lihat Rasulullah begini. Semua sahabat mengatakan ini orang keras sekali hatinya. Kita sudah di ini, sudah kasihan apa masuk. Dia tidak menangis. Nah itu Nabi tak. Pak aja Nabi tak menyampaikan. Baru dia bertanya. Dia tanyakan apa? Ya Rasulullah. Itu siksaan neraka didapat kalau masuk. Kalau tidak masuk kan tidak didapat. Gitu. Maka dia ini sesaki kotama kita. Ya kalau dia totama kan dia itu disesaki. Kada Nabi ta iya makanya makutana agay pigaw na dia natotama. Itu jadi orang kan sudah khawatir masuk neraka begini. Langsung yang dia cari bagaimana caranya supaya tidak masuk. Itu dia pikir. Makanya Rasulullah ketika masuk ke dalam neraka, ketika peristiwa Isra Mi'raj itu keluar dari neraka, dia balik tanya neraka itu karena Nabi menangis sampai air matanya menetes.
neraka itu kasihan. Dia tanya Rasulullah, kenapa kau menangis ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan, aku khawatirkan umatku ketika masuk ke sini. Itu betapa pedihnya siksaan yang ada di dalam. Langsung Nabi tanya, neraka yang ditanya. Wahai neraka, apakah ada yang bisa dibaca umatku sehingga tidak masuk ke sini? Neraka yang kasih tahu, sampaikan kepada umatmu Muhammad membaca. Ada 2 riwayat, mengatakan 3 kali serasa merat, ada yang mengatakan 7 kali. Apa doanya? Neraka yang ajarkan ini. Allahumma ajirni minan nar salasa marrat. Baca 3 kali Allahumma ajirni minan nar. Neraka mengatakan kalau umatmu membaca Muhammad 3 kali, aku akan menutup pintuku sehingga dia tidak masuk. Coba. Makanya sesudah salam dalam sholat itu kan kita baca itu. Atau? Kan dibaca loh. Agak juga baca. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Berapa kali? 3 kali toh? Kenapa istighfar 3 kali? Karena 3 dosa tak. Dosa bacaan yang tidak sempurna, dosa gerakan yang tidak sempurna, dosa kehusyuan yang tidak sempurna. Makanya istighfar 3 kali. Orang sholat itu tidak sempurna 3. Yang pertama gerakannya, yang kedua bacaannya, yang ketiga ingatannya. Karena 3 itulah kita istighfar 3 kali. Untuk menutupi dosa ingatan, dosa lafaz, dan dosa gerakan. Kemudian ada la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu ala kulli syai'in qadir. Kalau subuh dengan maghrib kan 10 kali. Kan memang ada hadisnya. Di Sunan Abu Daud, siapa yang membaca 10 kali di waktu pagi dan petang, biar sebesar buih di lautan dosanya, maka akan diampuni oleh Allah. Kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa dinal jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'ala tayassal jalali wal ikram. Apa kata malaikat? Siapa yang membaca doa ini, ibadahnya yang tidak sempurna, aku akan melapornya kepada Allah dengan sempurna. Coba. Itu doanya para malaikat, mendoakan dengan ibadah yang penuh kesempurnaan. Makanya sebelum menutup salat itu kalau fil alamina innaka hamidun majid, kan di situ ada doa. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husnil ibadatika. Ditambah juga Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Kan Nabi itu pesan, usika ya Mu'az la tada'anna fi kulli duburi sholatikum antakula Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husnil ibadatika. Itu kuncinya. Kemudian baca Allahumma ajirni minan nar. Kalau saya jangan Allahumma ajirni, pakai Allahumma ajirna. Kalau Allahumma ajirni itu diri sendiri. Kalau Allahumma ajirna, anak-anak, istri, orang tua diikutkan. Jadi bukan bulan jamak, semua diikutkan. Makanya dalilnya jelas. Ku ampusakum wa ahlikum nara. Jaga diri dan keluargamu dari api neraka. Makanya dibaca Allahumma ajirna minan nar. Nah, kalau ni sendiri, masa sendiri kamu masuk surga? Nah, biasa ada imam baca Allahumma ajirni, imam gimpe itu ya tuh. Jadi di Nabi minta masuk surga. Iya kan? Iya. Harus saya luruskan ini. Karena itu penting, Pak. Mendoakan itu kan penting. Itulah hebatnya Rasulullah. Mana lagi Nabi mintakan kita keselamatan. Yang pertama yang paling berat adalah beratnya sakaratul maut. Nabi sudah minta. Ketika Nabi sakarat itu mulai naik itu dari lututnya. Itu sampai ke pusar. Kemudian sudah naik ke atas. Sudah tidak ada orang di dunia yang bisa bicara. Tapi ketika Nabi merasakan naik ke pusarnya, itu sudah merasakan sakit. Tapi Nabi minta di stop. Hentikan dulu sejenak. Bolehkah aku meminta satu permintaan? Maka malakul maut berhenti. Baru kasih kesempatan Nabi meminta. Ya malakul maut. Beginikah sakitnya kalau umatku dicabut juga nyawa. Aganasa malakul maut. Ini yang paling lembut ya Rasulullah. Iya, sama jadi. Ya kau Pak Wali Kota tama rumah sakit. Kau milih sonti gosok-gosok jolok. Palolololo jarungnya mak. Ih, tapi ya kau paremang.
Ya kan begitu. Ya kan begitu. Inilah yang paling lembut ya Rasulullah. Nabi itu meneteskan air mata. Siapa yang diingat? Umatnya. Bagaimana